Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, adik-adik, para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca dan belajar memahami kitab Mutammimah Al-Ajurriyah fi Ilmi Al-Arabiyah juz pertama. Ini merupakan pelengkap dari kitab Matan Jurmiyah. Kitab Mutammimah ini merupakan karangan dari Syekh Syamsuddin bin Muhammad Ar-Ra'ini rahimahullah. Nah, sekarang kita masuk pada isim-isim yang dima'rifatkan selanjutnya, yaitu naibul fa'il, atau di dalam kawakibnya disebut bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa syarih rahimahullah. Nafa'allahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Babu naibil fa'il. Ini bab pada menjelaskan naibul fa'il atau maf'ul yang tidak disebutkan akan fa'ilnya. Wahwa, dan dia naibul fa'il ini al-ismul marfu' alladzi lam yuzkar fa'iluhu, yaitu isim yang dibaca rafa' atau yang dirafa'kan ianya isim itu yang tidak disebutkan akan fa'ilnya. Jadi yang perlu diingat di sini bahwa naibul fa'il ini adalah isim, sama dengan fa'il itu, sama-sama isim yang dibaca marfu', karena bagian dari isim-isim yang dirafa'kan. Wa uqimahu maqamahu, dan diposisikan isim yang tidak disebutkan fa'ilnya ini akan tempatnya fa'il. Fasara marfu'an, maka jadilah dia maf'ul ini menjadi rafa' ba'da an kana mansuban, setelah bahwasanya dia tadinya itu ber-i'rab mansub. Jadi setiap maf'ul itu i'rabnya mansub. Nah, contohnya daraba amrun zaidan. Zaidan di sini jadi maf'ul, maka i'rabnya mansub, tanda nasabnya fathah. Tetapi karena pelaku pemukul ini dibuang, si amrun ini, daraba amrun. Nah, amrunnya dibuang, tinggallah sisa dari kalimatnya menjadi daraba zaidan. Nah, karena yang sudah tertinggal itu fi'il dan maf'ulnya saja, maka lafaz daraba ini diubah dari bentuknya ma'lum ke bentuk majhul menjadi duriba. Zaidan yang tadinya jadi mansub sekarang menempati posisi fa'il yang dibuang tadi, yaitu lafaz amrun tadi yang dibuang. Nah, asalnya dia itu Zaidan, sekarang menjadi Zaidun. Kita lihat dulu kita lanjutkan dulu. Fasara marfu'an, maka jadilah dia marfu' maf'ul itu ba'da an kana mansuban, setelah ada tadinya dia itu mansub. Nah, wa umdatan ba'da an kana fadlatan, dan maf'ul tadi itu menjadi penting, menjadi inti setelah bahwasanya tadinya dia itu fadlah, hanya sebagai tambahan saja. Jadi maf'ul itu masih dihitung sebagai tambahan saja, bukan inti, karena dia itu bisa dibuang. Nah, kalau fa'il tidak bisa dibuang. Nah, kalau dibuang maka ada yang harus menggantikannya, maf'ul tadi itu yang menempati posisi fa'il yang dibuang. Seperti itu.
Fala yajuzu hasfu, maka tidaklah boleh membuang naibul fa'il. Wala taqdimuhu 'alal fi'li, dan tidak boleh juga mendahulukan naibul fa'il terhadap fi'ilnya. Kenapa? Karena di sini naibul fa'il sudah menempati posisi fa'il. Karena fa'il itu ketentuannya tidak boleh didahulukan. Tidak boleh didahulukan dari fi'ilnya. Ini sudah kita bahas di bab fa'il. Nah, karena dia menempati posisi fa'il, maka hukum-hukum fa'il itu berlaku kepada naibul fa'il. Pertama, tidak boleh dibuang dan tidak boleh didahulukan terhadap fi'ilnya. Nah, wajibu ta'nisul fi'li in kana mu'annasan, dan wajiblah memuannaskan fi'il jika ada jika ada fa'ilnya atau naibul fa'ilnya itu berbentuk muannas. Contohnya duribat hindun. Nah, duribat hindun. Mungkin di sini kita tambahkan saja asalnya dulu. Duribat ini asalnya doroba zaidun hindan. Nah, jadi yang memukul itu adalah si Zaid. Si Zaidnya sekarang dibuang, tinggallah doroba hindun. Nah, sekarang karena fa'ilnya sudah dibuang, hindan tadi yang jadi maf'ul itu sekarang berubah menempati posisi fa'il yang Zaid itu. Menjadi duribat hindun. Nah, dipukul akan si hindun. Nah, seperti itu. Atau kalimat pasif lah gitu kalau di bahasa Indonesia. Dipukullah akan si hindun itu. Nah, jadi hindun ini tetap kita kita bacakan karena dia itu jadi naibul fa'il. Jadi dipukul akan si hindun. Seperti itu. Dan contohnya juga di sini idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila diguncang. Nah, apa yang diguncang? Yaitu bumi. Apabila diguncang akan bumi. Nah, zilzalaha dengan guncangannya. Nah, jadi atau di sini duribat fi'il bina majhul. Mabni dia itu dumma awaluhu, didumahkan awalnya, wa kusira ma qabla akhirih, dan dikasrahkan huruf sebelum akhirnya. Nah, hindun di sini naibul fa'il itu marfu, tanda rafa'nya di sini dengan dhamma. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Coba kita lihat di dalam kitabnya di sini. Nah, jadi idza di sini dzaraf mustaqbal, terus zulzila itu fi'il madi yang sudah diubah bentuknya menjadi fi'il madi yang berbentuk majhul. Nah, terus taknya itu tak taknis. Terus ardunya itu naibul fa'il, tanda rafanya itu dhammah akhirnya. Nah, karena di sini ardunya di sini dihitung sebagai taknis, maka ditambahkan tak taknisnya di sini, sama seperti duribat itu. Nah, terus karena dia itu muannas majazi di sini. Terus zilzalaha di sini jadi maf'ul mutlaq di sini karena asal dari fi'ilnya sama. Wa yajibu an la yulhiqa al-fi'lu alamata tasniyatin, atau yalhaqal fi'la alamata tasniyatin au jam'in, dan wajib untuk tidak dihubungkan akan fi'il tanda tasniyah dan tanda jamak.
in kana musanna aw majmu'an, jika ada fa'ilnya atau naibul fa'ilnya itu berbentuk tasniyah ataupun jamak. Ini contohnya duriba zaidani. Nah, jadi di sini fi'ilnya berbentuk mufrad, tetap berarti naibul fa'ilnya apapun keadaannya, baik dia tasniyah ataupun jamak, tetap dia di sini fi'ilnya itu menjadi mufrad. Duriba zaidani, dipukul akan 2 orang si Zaid. Nah, wa duriba zaiduna, dipukul akan para si Zaid. Jadi duriba di sini fi'il madi majhul, bina majhul, zaidani jadi naibul fa'il. Naibul fa'il marfu', tanda rafa'nya ini dengan alif karena isim tasniyah. Zaiduna di sini naibul fa'il dari duriba, tanda naibul fa'il itu marfu', tanda rafa'nya di sini dengan waw karena jamak. Wa yusamma aidan an-naiba anil fa'ili, dan dinamakan juga akan naibul fa'il ini, dinamakan dia ini yaitu karena di sini ini tadi penjelasannya bahwa Zaidun ini fa'il yang tidak disebutkan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, atau dinamakan juga dia itu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya ini itu naibul fa'il, yaitu naibul fa'il. Nah, wa hadhil ibaratu, dan ungkapan naibul fa'il ini itu libni Malik. Nah, itu untuk panggilan yang diberikan oleh Ibnu Malik. Wahia ahsanu akhsaru, dan dia panggilan naibul fa'il ini lebih bagus dan lebih ringkas. Jadi kita juga menyebutnya tidak riweh lah gitu, tidak ribet, karena kalau naibul fa'il saja kita sebut langsung kita dapat memahami apa maksud perkataannya. Tetapi penyebutan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya ini juga ini masyhur seperti itu. Wa yusamma fi'luhu al-fi'l al-mabni lil maf'ul, dan dinamakan juga fi'ilnya ini, fi'il naibul fa'il ini namanya fi'il mabni majhul atau fi'il mabni maf'ul. Wal fi'lal majhul, dan dinamakan juga akan fi'il majhul. Wal fi'lal ladzi lam yusamma fa'iluhu, dan fi'il yang tidak disebutkan akan fa'ilnya. Nah, jadi banyak namanya ini. Jadi fi'ilnya itu fi'il bina maf'ul, fi'il bina majhul, dan fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, di sini ada ketentuannya. Fa in kana al-fi'lu madiyan, maka jika ada fi'ilnya itu fi'il madi, seperti contoh-contoh tadi duribat itu dumma awaluhu, didumahkan awalnya, wa kusira ma qabla akhirih, dan dikasrahkan huruf sebelum akhirnya. Duriba, dunya adalah dumah awal, didumahkan. Ri itu ra-nya itu adalah huruf sebelum akhir, karena akhirnya itu ba. Nah, sebelum ba ini adalah ra, maka dia itu dikasrahkan menjadi duriba. Nah, seperti itu. Wa in kana mudhari'an, dan jika ada fi'ilnya itu berbentuk mudhari', dumma awaluhu, didumahkan awalnya, wa futiha ma qabla akhirih, dan dipatahkan huruf sebelum akhirnya. Contohnya tadi yadribu misalnya. Yadribu kita ubah jadi bina majhul, maka menjadi yudrobu, yaitu dipatahkan awalnya, yu jadinya, didumahkan awalnya menjadi yudrobu, yu awalnya, terus dipatahkan huruf sebelum akhirnya. Huruf sebelum akhirnya itu adalah ra. Nah, menjadi dipatahkan menjadi yudrobu. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada dia. Duriba. Nah, ini dipatahkan awalnya ketika fi'il madi, dikasrahkan sebelum akhirnya yaitu ra, duri. Nah, duriba Zaidun, dipukul akan si Zaid, dipukul orang akan si Zaid. Terus fa yudrabu Zaidun. Nah, ini untuk fi'il mudhari'nya, dumma awaluhu. Kan ya-nya ini di paling awal, berarti didumahkan. Wa fatiha ma qabla akhirih, dan dipatahkan sebelum akhirnya, yaitu huruf ra ini menjadi yudrabu Zaidun. Nah,
sedang dipukul akan si Zaid. Fa in kana al-madhi mabdu'an bita'in zaidatin, maka jika ada fi'il madinya itu dimulai dengan tak tambahan atau tak zaidah, dumma awaluhu, maka ketentuannya itu adalah didumahkan awalnya, wasanihi, dan didumahkan huruf keduanya. Ingat, didumahkan awal dan keduanya menjadi tu'ullima. Nah, jadi maksudnya ini fi'il maklumnya menjadi ta'allama. Asalnya ta'allama, dia telah belajar. Nah, itu di sini kan fi'il madi yang dimulai dengan tak tambahan. Nah, jadi ta'allama menjadi tu'ullima. Nah, jadi didumahkan pertama dan kedua. Pertamanya itu ta, keduanya itu ain, menjadi tu'ullima. Nah, terus contoh keduanya menjadi tuduriba. Asalnya ini tadaroba, asal menjadi tuduriba. Jadi pertama dan keduanya didumahkan, yaitu ta dan ba, menjadi tuduriba, dipukul. Nah, dipukulkan lah gitu. Wa in kana mabdu'an bihamzatin waslin, jika ada fi'il madinya itu dimulai dengan hamzah wasal, dumma awaluhu wasalisuhu lah itu, didumahkan awal dan huruf ketiganya. Contohnya untuliqa wastukhrija, jadi asalnya intalaqa dan istakhraja. Nah, karena dia di sini dimajhulkan, berarti didumahkan pertama, yaitu hamzah ini, hamzah wasalnya, dan didumahkan huruf ketiganya. Apa huruf ketiganya? Yaitu hamzah nun ta, berarti ta-nya di sini menjadi untu. Nah, untuliqa. Begitu juga lah pas ustukhrija, huruf pertamanya hamzah dan huruf ketiganya ta, menjadi ustukhrija. Wa in kana al-madhi mu'tallal ain, dan jika ada fi'il madinya itu mu'tal ainnya atau berbentuk ilat, yaitu antara wawu, ya dan alif. Nah, falaka kasru fa'ihi, maka boleh bagimu mengkasrahkan fa fi'ilnya. Fatasiru ainahu ya'an, fatasiru ainuhu ya'an, maka jadilah ain fi'ilnya itu menjadi ya. Jadi yang dimaksud dengan fa fi'ilnya itu, misalnya ada lapas qala. Qala ini dia ini mu'tal ain. Berarti qafnya namanya fa fi'il, alifnya namanya ain fi'il, lamnya namanya lam fi'il. Nah, di sana ada mu'tal ain, yaitu mu'tal ain fi'ilnya namanya. Nah, fatasiru ainuhu, maka jadilah ain fi'ilnya itu ya'an menjadi ya. Nah, contohnya kila menjadi jadi kila ini asalnya kuwila. Nah, kuwila ketika paknya dikasrahkan seperti perintahnya tadi, maka boleh bagimu mengkasrahkan fa-nya, maka kuwila itu menjadi kila, dikatakan. Dan bui'a ini asalnya bui'a, karena dikasrahkan fa-nya menjadi bi'a. Seperti itu. Itu cara memajhulkan fi'il yang ada mu'tal ainnya. Nah, jadi asal katanya kuwila menjadi kila, dikasrahkan fa fi'ilnya. Dan asalnya buji'a menjadi bi'a. Nah, walaka ismamul kasratid dummati, dan boleh bagimu mengismamkan harokat kasrah dummahnya ini. Maksudnya apa mengismamkan? Mengismamkan wahwa khalatul kasrati, itu mencampurkan bacaan kasrah itu bisyai'in, dengan sesuatu, min sautid dummati, daripada suara dummah ini. Jadi ini yang bisa membacanya ini para ahli qiraat, atau yang fokus lah gitu kepada cara membaca Al-Quran itu. Mungkin di sini dicampurkan kan bacaan kasrah dan dummah menjadi kiula. Nah, ada antara kasrah dan dummah. Tetapi untuk lebih tepatnya mungkin
ahli qiraat yang dapat membacanya lah gitu. Kalau kita mungkin mengira-ngirakan lah bacaannya menjadi kiula karena kita campur antara kasrah dan dhammah. Walaka dhammul fa'i dan balah bagimu mendummahkan fa fi'il. Fatasiru ainuhu wawan sakinatan. Maka jika dummahnya kita fa fi'ilnya kita dummahkan, maka jadilah ain fi'ilnya itu wawu yang sukun. Nah, menjadi kula dan bu'a. Nah, kan qafnya di sini jadi fa fi'il. Kita sekarang mendummahkannya. Di bu'a ini ba-nya yang jadi fa fi'ilnya didummahkan menjadi kula. Nah, jadi kan ini wawunya tetap di sini kula karena memang ada wawu di tengahnya. Asalnya kuwila karena didumahkan fa fi'ilnya menjadi kula. Begitu juga bu'a, ini asalnya bu'a karena ba atau fa fi'ilnya didumahkan menjadi ya-nya itu menjadi wawu yang sukun, menjadi bu'a. Seperti itu. Ini belajar ilmu shorof jadinya ini. Wan naibu anil fa'ili ala qismaini, dan bermula naibul fa'il itu terbagi menjadi dua bagian sama dengan isim fa'il zahirin wa mudmarin. Nah, itu naibul fa'il isim zahir dan naibul fa'il isim dhamir. Fa zahiru, maka contoh untuk naibul fa'il isim zahir contohnya di sini wa idza quri'al qur'anu, dan apabila dibacakan akan Al-Qur'an. Quri'a ini wawu ataf, idza ini dzaraf mustaqbal, quri'a fi'il madi bina majhul didumahkan awalnya, dikasrahkan sebelum akhirnya. Al-Qur'anu naibul fa'il marfu' tanda rafa'nya dhammah. Diriba masalun dibuat perumpamaan. Nah, akan dibuatkan akan perumpamaan. Jadi duriba fi'il madi bina majhul, masalun naibul fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Wa qudiyal amru. Nah, ini sama juga i'rabannya. Qutilal kharrasun. Apa artinya? Qutilal kharrasun. Saya enggak ingat artinya. Dibunuhlah atau diperangilah al-kharrasun, para kharrasun. Jadi qutila fi'il bina majhul, kharrasun naibul fa'il marfu' tanda rafa'nya wawu karena jama'. Yu'raful mujrimun. Nah, ini untuk fi'il bina majhul berbentuk fi'il mudhari'. Nah, itu didumahkan awalnya, dipatahkan sebelum akhirnya. Nah, al-mujrimun di sini jadi naibul fa'il marfu' tanda rafa' wawu karena apa namanya? Jama'. Dikenalkan akan para kriminal atau para pendosa lah gitu di sini. Nah, kedua ada naibul fa'il isim dhamir. Contohnya duribtu, duribna, duribat dan seterusnya. Jadi apa namanya? Ini contoh naibul fa'il berbentuk dhamir. Jadi asalnya duriba dan tu ini digabung menjadi duribtu. Dipukul akan aku. Nah, berarti di sini taknya ini tak dhamir muttasil yang bersama dengan fi'ilnya. Nah, ini ila akhirin ma taqaddama. Ini sebagaimana ma yang sudah terdahulu pembahasannya. Tidak diulangi lagi. Nah, lakin yubnal fi'lu lil maf'ul, dibinakan akan fi'il bagi bina maf'ul, bagi bentuk maf'ulnya ini. Wa yanubu 'anil fa'ili wahidun min arba'atin, dan menggantikan akan fa'il. Jadi yang menggantikan fa'il itu bukan maf'ul saja. Nah, wa yanubu 'anil fa'il, dan menggantikan dari fa'il itu wahidun min arba'atin, itu satu dari 4. Al-awalu al-maf'ulu bihi kama taqaddam. Yang pertama itu adalah maf'ul, sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Nah, ini penjelasan tentang tadi panjang lebarnya. Itu maf'ul yang menggantikan posisi fa'il. Yang kedua itu az-zarfu, yaitu zaraf. Nah, contohnya julisa amamuka, diduduki orang amamuka di hadapanmu. Nah, jadi di sini julisa ini fi'il madi bina majhul.
amamuka ini naibul fa'il. Nah, jadi ini jumlah zorof jadi yang menggantikan posisi atau naibul fa'il. Nah, jadi amamuka kita baca di sini. Nah, kenapa? Karena di sini amamukanya sudah tahsis tempatnya itu. Diduduki orang di depanmu. Nah, jadi kan ditahsis dengan di depan kita. Kalau amamanya saja, di sini di depan mana kan tidak diketahui, masih luas depannya itu. Nah, diduduki orang di hadapanmu. Dan contoh kedua, sima Ramadan, dipuasakan akan bulan Ramadan. Nah, di sini Ramadan ini zorof. Nah, sima fi'il madi bina majhul. Ramadan ini jadi zorof yang jadi naibul fa'il. Dipuasakan orang pada bulan puasa. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang al-jar wal majrur. Yang menggantikan posisi fa'il itu sekarang jar majrur. Contohnya walamma suqita fi aidihim. Nah, manakala dijatuhkan atau gimana nih? Dijatuhkan di tangan-tangan mereka atau di hadapan mereka nih artinya nih. Nah, jadi lama ini kita i'rab lama ini rabit bagi adanya sesuatu, atau ada juga yang mengi'rab lama ini zorab zaman bimakna hin. Nah, itu ketika manakala sukita fi'il madi bina majhul fi huruf jar aidi majrur dengan fi aidi mudhaf him dhamir muttasil mabni di atas sukun mudhafun ilaih. Nah, jumlah jar majrur pada mahal muta'alaq kepada yang dibuang pada mahal rafa jadi naibul fa'il. Nah, seperti itu. Ada juga yang mengatakan yang jadi naibul fa'ilnya itu ini ID ini yang dijarkan ini. Nah, tetapi di sini dituliskan jar majrur, berarti keduanya di sini. Nah, berarti beliau mengikuti pendapat yang lain, yaitu bahwa jar majrur yang jadi naibul fa'ilnya. Yang keempat itu masdar. Contohnya fa'idza nufikha fis suri nafkhatun wahidatun. Dan apabila ditiupkan fis suri, fa'idza nufikha fis suri, dan apabila ditiupkan pada sangkakala, itu akan tiupan sekali. Nah, jadi di sini yang jadi pembahasannya di sini yang jadi masdar ini jadi naibul fa'il. Jadi fa'idza fa'nya fa'rabit mungkin di sini idza di sini jadi zarab mustaqbal. Nufikha fi'il madi bina maf'ul atau bina majhul fi huruf jar suri majrur dengan fi. Nah, apabila ditiupkan pada sangkakala akan tiupan nafkhatun. Ini nafkhatun ini maf'ul masdar. Nah, ini masdar yang menempati posisi naibul fa'il. Nah, berarti naibul fa'il di sini marfu, tanda rafa'nya di sini dhammah. Wahidatun ha'at kepada nafkhatun. Nah, seperti itu. Nah, wala yanubu ghairul maf'uli bihi ma'a wujudihi ghaliban. Dan tidak menggantikan akan fa'il oleh selain daripada maf'ul, karena maf'ul ini kan tadi yang pertama itu pembahasannya beserta adanya maf'ul ini secara umum. Jadi jika ada satu kalimat berkumpul ada maf'ul, dzaraf, jar, dan masdar ini, maka yang paling berhak menjadi naibul fa'il di situ adalah maf'ul bih secara umum. Nah, wa idza kana al-fi'lu muta'addiyan, dan jika ada fi'il itu fi'il muta'addi lisnainin bagi dua maf'ul, ju'ila ahaduhuma dijadikan akan salah satu daripada kedua maf'ul ini naiban menjadi naibul fa'il anil fa'ili daripada
daripada naibul fa'il. Dijadikan akan salah satu keduanya menjadi naibul fa'il. Wa yunsabu tsani dan dinasabkan kedua itu. Nah, contohnya u'tiya Zaidun dirhaman. U'tiya fi'il madi bina majhul. Zaidun naibul fa'il marfu tanda rafa doma. Dirhaman jadi maf'ul. Maf'ul mansub tanda nasab fathah seperti itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan tentang naibul fa'il. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.